Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gabe, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area. Antara lain, Glam Ministry bagi FLC Family yang punya kemampuan di area makeup dan hairdo. Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak agar dapat membantu mereka mengenal Yesus sejak usia dini. Dan Media Ministry dengan membantu menampilkan lirik di area visual media atau sebagai fotografer dan videografer. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau dapat menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC, selamat sore. Wah, kurang semangat. Shalom FLC, selamat sore. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan terhadap kita sampai di bulan Oktober ini ya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat atas berkat Tuhan dari Januari sampai September. Luar biasa. Apapun pergumulannya dari bulan Januari sampai September, tapi kita sampai di Oktober ini, saya yakin dan percaya semua itu karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan untuk kami semua ya. Dan sebelum kita mulai untuk ibadah di sore hari ini, mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh berada di minggu pertama Oktober ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh ada di gereja ini. Kiranya Engkau menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah semua yang datang di sini bisa merasakan kasih karunia dan kedamaian-Nya Tuhan. Engkau telah membuktikan mujizat-Mu nyata dari bulan Januari sampai September. Bahkan sedari kami masuk pintu dan duduk di kursi, kami sudah menerima mujizat-Mu. Tuhan tuntun ibadah ini agar kami bisa memuji, menyembah nama-Mu.
sucikan hati kami, damaikan hati kami. Dan untuk semua yang siap menyembah dan memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Dan kita mau nyatakan ini sama-sama. Tidak ada yang pernah mustahil untuk Tuhan, karena kita semua adalah pemenang. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. Yes, Lord. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know that you never will. Mari katakan sama-sama. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost
semangat untuk memuji Tuhan? Amen. Let's go FLC. Tepuk tangan di atas kepala. Come on. Ha, ha, ha. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Come on. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibantahkan, mujizat dinyatakan. Say. Great is our God. Come on. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Here we go. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibantahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hey. 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 Angkat kedua tanganmu. Nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Here we go. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibantahkan, mujizat dinyatakan. Say. Great is our God. Haleluya. Kita diberkati dari Januari sampai September, sampai ada di bulan Oktober ini. Come on. Give your all. Clap your hands. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Head of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Oh, I wash in His blood. Oh, I can't stop singing. Oh, this freedom song. Oh, I'm praising my Savior.
sama-sama nyatakan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Oh, I wash it in His blood. oh, I can't stop singing it. Oh, this freedom song. Oh, I'm praising my Savior all the time. all the Here we day. go. I got a song and I sing out loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance in your freedom now. You have brought me out. You have brought me out. I got a song and I sing out loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance in my freedom now. You have brought me out. You have brought me out. Hey, hey. Yeah, yeah, Say, did you set you free? yeah. Give you victory. Yes. When He died for you Yes. on Calvary. Yes, yes. Did He give you peace? Yes. Did He give you hope? Yes. When He fill you with the Holy Ghost. Yes, yes. He set you free. Yes. Give you victory. Yes. When He died for you Yes. on Calvary. Yes, Did He give you peace? Yes. Did He give you hope? Yes. When He fill you with the Holy Ghost. I got a song and I sing out loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out, and I will dance in the freedom now. You have brought me out. You have brought me out. I got a song and I sing out loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. And I will dance in the freedom now. You have brought me out. You have brought me out. Haleluya. Yang bersuka cita boleh tengok samping kanan dan samping kiri. Boleh kasih senyuman yang paling manis. Haleluya. Dan yang siap memuji nama Tuhan, yang masih semangat, boleh katakan "Woo!" Yeay. Hey, hey. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya kalau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembah, kami menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati katakan, Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus,
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan Mari sama-sama tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. sama-sama angkat tanganmu, katakan, Ku mau memuji-Mu, Yes Jesus. ku selalu puji-Mu, Selamanya kami mau mau menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu, ku selalu Sebab hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, Mau
Jiwa kami mau memuji nama-Mu Tuhan. We worship you, God. We worship you, Jesus. Kau yang layak, Jesus. Kau yang layak, Tuhan. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the words Thy hands have made. Sama-sama katakan. I see the stars, I hear the rolling thunder. Yes, Jesus. Thy power throughout the universe displays. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art, Jesus! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how great Thou art! How great Thou art! Sekali lagi angkat tanganmu, saudara, katakan. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Kau sungguh baik, Tuhan. How great Thou art! Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Come on, sing again. Dancing my soul,
my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. How great thou art. Hanya Tuhan yang meluputkan, hanya Tuhan yang menyembuhkan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Mari bernyanyi hanya bagi Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau, satu-satunya sama-sama serukan haleluya. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Dalam perjalanan iman kami sampai bulan ke-10, kami belum bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Ada banyak pertanyaan yang belum kami bisa jawab. Tapi kami tetap mau berkata dengan iman, dengan segenap hati, Yesus Engkau Immanuel kami. Itu sebabnya segenap jiwa, hidup dan keluarga kami akan tetap terus bernyanyi sepanjang bulan ini. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Hanya Tuhan yang sanggup meluputkan kami dari kecelakaan dan maut. Dan di dalam kasih-Mu lah ada pengampunan. Dan tidak ada kata yang lain kami bisa bawa sore menjelang malam ini, selain ucapan terima kasih banyak untuk panjang sabarnya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak untuk mata hati yang begitu detail mengetahui segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebabnya
Kami mau bilang, apapun yang terjadi sampai detik sore ini, kami gak mau mundur di dalam Tuhan. Kami tetap berpegang teguh iman, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan bersamamu tidak akan sia-sia. Maka jauh sebelum lebih lama dan panjang lanjut kami di Oktober ini, kami mau bilang, Oktober ini adalah Oktober yang diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan sudah ada sampai di ujung sana. Dan terima kasih karena kasih-Mu, perhatian-Mu yang akan menuntun langkah demi langkah di kehidupan kami. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu supaya kami terus semakin belajar perjalanan iman kami masing-masing. Karena hidup kami setiap hari punya tujuan. Dan biarlah semuanya tetap sesuai dengan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Sore ini yang siap terima firman, dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Selamat datang di FLC. Selamat datang di bulan yang baru Oktober semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada banyak 9 bulan kita udah lalui perjalanan iman kita. Kita punya cerita masing-masing yang bisa kita catat. Mungkin kita simpan, kita baca lagi, kita lihat lagi, kita perhatikan lagi. Karena kita juga sadar begitu kuatnya daya ingat kita tentang segala sesuatu yang kita harapin di tahun ini dari awal tahun kemarin. Jadi kita berusaha kita jalani hidup kita dengan setiap kemampuan, dengan setiap kesempatan. Tapi kita juga sadar ada banyak hal mungkin di perjalanan iman kita yang belum kita ada di sana. Belum kita miliki, belum kita dapetin. Dan kita punya banyak pertanyaan, bahkan seringkali momen demi momen seperti ini membuat kondisi jiwa, hidup kita, mood, perasaan seringkali nggak stabil. Tapi terlepas dari itu semua, Anda dan saya hari ini 5 Oktober boleh ada bahkan di rumahnya beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Saya berharap lewat pujian, lewat penyembahan yang dari tadi semua teman-teman, para worshipers telah sangat baik dalam pimpinan Roh Kudus membantu kita semua. Saya sangat percaya bukan hanya dalam firman Tuhan, tetapi berkat Tuhan mujizat dari tadi ibadah Anda datang menit pertama sudah mengalir di hidupmu. Itu sebabnya apapun sore hari ini yang Anda bawa, jangan mundur, jangan menyerah. Karena mujizat Tuhan terjadi setiap saat. Dan kita bersyukur sebagai gereja, setiap bulan kita dititipkan juga tema demi tema. Supaya kita bisa belajar. Setiap minggu ada begitu banyak hamba Tuhan yang Tuhan titipkan bisa bekerja sama. Dipakai Tuhan menyampaikan isi hatinya lewat pembelajaran tema demi tema. Dan saya percaya kita sudah 9 bulan ini cukup menerima banyak. Kita senang ada di sini, kita dilengkapi, kita belajar sama-sama, memproses. Tetapi saya tetap mengencourage sampai bulan ke-10 ini. Supaya kita semua bukan hanya bisa belajar, bisa dilengkapi atau saling membantu untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi saya mengajak semua keluarga FLC, jangan capek-capek untuk tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku kebenaran. Dan jadilah pelaku kebenaran terdepan. Bisa katakan sama-sama terdepan, 2, 3, terdepan. Kasih tahu dong kiri kanan bilang, udah bulan ke-10 nih, terus jadi pelaku firman. Kasih tahu, jadi pelaku firman. Bukan di tengah-tengah, apalagi di belakang. Tetapi apa? Terdepan. Dan di bulan ke-10 ini Tuhan titipkan untuk sepanjang 1 bulan kita akan belajar tentang kehidupan doa. Bisa katakan sama-sama doa, 2, 3, doa. Jadi sepanjang 1 bulan kita akan fokus. Ada banyak hamba Tuhan nanti membantu Anda. Berdoa. Jadi kalau Anda nanti keluar, di lorong kita biasa masuk tuh ada poster di kiri kanan. Jadi kalau dari dalam sini nanti pas keluar, Anda bisa lihat di poster yang sebelah kiri. Di situ dikatakan bahwa doa tidak mengubah Tuhan. Tapi mengubah mereka yang berdoa. Doa tidak mengubah Tuhan,
tapi mengubah mereka yang berdoa. Jadi doa punya peranan yang sangat vital, penting banget untuk perjalanan iman Kristen kita. Nggak bisa enggak. Itulah kenapa panjang 1 bulan di poster sebelah kanannya, di situ dikatakan bahwa kehidupan yang utuh dan tahan uji adalah doa. Jadi 9 bulan kita jalani, masuk di bulan yang ke-10. Kabar baiknya adalah kasih Tuhan akan tetap memperkuat hidup dan keluargamu. Apapun yang Anda bisa bayangkan tentang perspektif, Anda bercermin tentang penilaian dirimu untuk hidupmu, untuk keluargamu. Kuasa Tuhan akan tetap menyatukan semuanya. Keluargamu tetap utuh. Kesehatanmu tetap utuh. Hal-hal yang kau butuhkan, persediaannya pun tetap utuh, tidak pernah terlambat. Karena pada akhirnya dalam kesetiaan, untuk setia, kita semua perlu tahan uji. Bisa gak sama-sama katakan tahan uji? 2, 3, tahan uji. Jadi tadi pagi saya teringat, karena saya baru ketemu juga salah satu staff kita full time, Susi, sempat beberapa hari sakit. Ada Lina juga tadi pagi, saya bilang, Sus semangat ya. Saya senang lihat kamu hari ini masuk, semangat. Jadi saya bilang, Sus, kita sebagai orang Kristen, tadi saya bilang, Susi sama Lina di belakang. Kita sebagai orang Kristen, yang dilihat, yang dirasakan di luar sana adalah buahnya. Dan kalau kita Kristen yang bertumbuh, Kristen yang dewasa, alaminya kita harus mau buah kita kalau bisa banyak. Oh iya pastor, of course. Tapi saya bilang, buah yang banyak, kalau buah itu jatuh dari pohonnya, saya bilang. Tapi ada 2 pohon nih, tentang buah yang sedikit sama buah yang banyak. Kalau buahnya sedikit, Sus, Lin, pohonnya gak usah kuat-kuat. Tapi kalau kita mau jadi Kristen, buahnya banyak, pohonnya harus kuat banget. Jadi apapun yang terjadi, saya bilang, belajarlah terbiasa untuk menahan beban berat. Karena itu Kristen. Saya bilang tadi pagi, yang gak boleh, semuanya susah, semuanya berat. Karena kita sendirinya dalam kegelapan. Yang gak boleh, yang gak bagus, semuanya susah, semuanya ngeselin, semuanya bikin capek. Gak jelas. Karena kitanya mungkin 2 kaki. Saya bilang tadi pagi, kalaupun itu terjadi, kita punya Tuhan yang baik banget. Karena ada kesempatan untuk kembali. Itu dibilangnya bertobat. Dan waktu kembali, kasih Tuhan tetap, bahkan momen kita masih hidup selama kita adalah anaknya. Kasih Tuhan gak pernah lepas dari kita. Jadi saya bilang, Susi, biasain. Belajar menahan beban berat. Jadi kalau kamu udah jalani hidup ini, kamu checklist semuanya. Kayaknya udah oke semuanya. Tapi pastor ini kok tetap gak nyaman, tetap gak enak, tetap gak bisa, tetap gak dapet. Jangan fight Tuhan. Setia aja. Karena janji dan pemberian Tuhan waktunya gak pernah bakal meleset. Berat iya, ngeselin capek iya. Tapi kalau tetap setia dan berpegang kepada kasih-Nya, Tuhan selalu punya cara tiap jam menghibur Bapak Ibu. Tuhan selalu punya cara. Dan seringkali dibutuhkan juga usaha kita. Dibutuhkan juga action kita, dan salah satu usaha action yang bisa kita lakukan dan gak mungkin lepas dari kehidupan kita adalah doa. Semenjak saya menikah dengan Ibu Gembala, saya makin mengerti dan makin melihat. Ini di depan ada mama mertua saya. Setiap Selasa berdoa dan berpuasa. Jadi saya tahu kalau Selasa mama mertua saya, anak-anak saya gak perlu datang ke rumahnya. Di jam-jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Karena berdoanya itu hours. Bukan dibuat-buat, tapi itu seperti kemarin para pendoa. Saya sempat sharing, ada para pendoa-pendoa di FLC. Saya sempat sharing beberapa hari lalu, saya bilang, you know what? Kalau kita dibilangnya prayer warrior,
itu kalau doa dengan segenap hati, dengan schedule yang kita bisa atur, itu waktu udah gak. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita berdoa, disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi buat kita yang Kristen, saya percaya kita di Efesi kita harus belajar semakin dewasa. Kita makin melihat tanda-tanda semakin jelas. Sekalipun Tuhan Yesus gak tahu datangnya kapan, karena gak pernah ada yang tahu. Malam ini atau 100 tahun lagi hanya Tuhan yang tahu. Kita cuma waspada, berjaga-jaga. Tapi dari tanda-tanda kita tuh sudah ada di akhir dari akhir zaman. Dan di kondisi momen seperti ini, Alkitab selalu mencatat dibutuhkan orang-orang dan anak-anaknya yang terus berdoa senantiasa. Masalahnya doa bukanlah hal yang alami buat kita. Disitulah kenapa Paulus mengingatkan, mengajar Efesus 3 ayat 14 dan ayat 20. Satu perikop itu bicara tentang doanya Paulus. Seorang hamba Tuhan, seorang pengikut yang sangat-sangat setia. Kalau Anda belajar soal hidup realnya, everyday-nya Paulus, even dia setelah bertobat. Itu kalau Anda pelajari kehidupan sejarah Paulus, itu tiap hari kayaknya hidupnya kalau orang dunia atau kacamata dunia lihat tuh kayaknya sial terus. Paulus tuh hidupnya tuh berat banget. Susah banget, kesiksa banget. Kayaknya lebih baik waktu dia belum bertobat. Karena waktu dia belum bertobat namanya masih powerful, punya otoritas. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan citranya, dengan posisinya. Tapi kebalikan, justru waktu udah tobat, udah pulih, udah untuk berbalik, memahami apa yang benar, yang dia rasa setiap harinya, kayaknya tuh kalau dilihat sial aja. Makanya kan sebenarnya kita sebagai Kristen, kenapa kita terus ibadah? Karena dalam ibadahlah Roh Kudus bantu kita untuk memahami bahwa gak bisa kita cuman lihat 2025 cuma kacamata pengalaman kita. Kacamatanya pakai standar dunia, gak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita jalanin Oktober ini dengan kacamata pengalaman dan apa yang kita rasa selama ini 9 bulan, kita gak akan kuat. Makanya dibilang rahmatku baru setiap hari. Kenapa? Emang kita perlu Tuhan tiap hari. Kita perlu kasihnya, kita perlu kuasanya. Sehingga Paulus dalam perjalanan imannya bercerita bahwa you know what? Jadi setiap kali dia pergi kembali kepada daerah-daerah tempat dia pelayanan. Selalu pendekatan yang dia sampaikan, selalu pendekatan untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dia layani adalah dimulai dengan doa. Bukan hanya berkhotbah, bukan hanya konseling. Tapi dia mengingatkan yang pertama-tama kepada setiap jemaat, salah satu di Efesus adalah betapa pentingnya doa. Di saat berhala di mana-mana, di saat citizenship, demografi, kebiasaan masyarakat mulai meninggalkan Tuhan, hidup semaunya. Paulus bilang you need to pray. Sehingga di ayat ke-14 dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada. Kalau Anda baca ayat-ayat di atas saya dikatakan sebenarnya saya capek. Kamu tahu gak, saya ini penuh siksaan. Tapi karena saya ingat usaha kamu untuk taat kepada Tuhan dan mengikuti apa yang saya sudah sampaikan. Dan waktu saya mendengar dari saudara-saudara saya, kamu mulai meninggalkan jalan yang benar. Saya datang lagi kepadamu. Dan saya berkhotbah untuk berkata, you know what? Apapun yang kau hadapi, kekacauan di kotamu, engkau perlu sujud berdoa kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-20-nya kita sering dengar satu kebenaran yang menguatkan dan menginspirasi, karena di situ dikatakan firman-Nya apa? Sama-sama kita baca ayat 20, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tapi jauh sebelum sampai di situ, Paulus bilang di ayat yang ke-17. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, perhatikan, dapat memahami. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya apa? Kasih Kristus.
Karena momen waktu kita datang bersujud dan berdoa, kita baru tahu dan bisa diingetin lagi. Senggak jelasnya dunia, even orang-orang atau siapapun di sekitar kita. Dan gak bagusnya keadaan dunia ini. Tapi waktu kita berdoa kita bisa merasakan kasih Tuhanlah. Kasih dari kabar baik itulah. Yang bukan hanya memberi aku hidup hari ini. Tapi sanggup mengampuni dosa-dosaku. Makanya satu orang bertobat, seluruh isi surga bersuka. Kasih Tuhanlah yang menguatkan kita untuk menyadarkan bahwa, wow, aku berharga. Masalahnya adalah gini, seringkali kita udah menjadi Kristen cukup lama, tapi kita sulit berdoa. Bahkan kayak bingung gak tahu harus ngomong apa. Sampai-sampai lupa bahwa sebenarnya Yesus udah kasih panduan. Yesus udah ajari ke murid-muridnya how to pray. Yang disebut di Matius 6 adalah doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami penting buat kita hari ini dan untuk selamanya? Karena doa Bapa kami adalah warisan dari Tuhan Yesus buat kita. Bisa gak sama-sama bilang warisan? Kasih tahu kiri kanan mengatakan wow. Warisan. Jadi kalau kemarin saya ketemu, saya bilang doa ya. Tadi jam setengah 2 datang. Saya bilang doa ya. Buat istri kamu, buat anak kamu harus. Iya pastor, tapi biasa kalau doa saya titip ke istri. Jadi sore ini, sebulan ini, kalau Anda datang terus ke gereja, saya bisa pastikan semua bisa berdoa. Dan doanya pasti dijawab. Itu ya udah pastilah. Tuhan mendengarkan, karena Tuhan hidup. Tapi harus melakukan doa. Itu masalahnya. Harus melakukan doa. Dan Yesus sudah kasih warisan. Warisannya namanya doa Bapa kami. Itu dahsyat banget. Saudara tahu alasannya kenapa Yesus akhirnya mengajar murid-muridnya sampai berdoa dengan judulnya doa Bapa kami? You know why? Karena ada yang melatar belakangi. Sampai Yesus harus mengajarkan murid-muridnya berdoa karena di Matius 6 ayat 5 sama-sama kita baca 2-3. Matius 6 ayat yang kelima 2-3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka apa? Sudah perhatikan. Jadi jauh sebelum Yesus akhirnya mengambil keputusan harus saya create nih panduan bahwa no you have to pray. And ini loh doanya, ini doanya nih, caranya nih. Karena di latar belakangi bukannya karena mereka kurang spiritual. Bukan karena keadaan masyarakatnya nggak ngerti yang rohani, enggak. Justru mereka tahu semua yang spiritual. Tapi cara menghidupinya, mendisplaynya di keseharian, di lifestyle-nya nggak pas. Karena kata Yesus mereka berdoa, mereka lakukan, cuman motifnya kurang pas, kurang jelas. Makanya Yesus bilang no, ini mereka harus ngerti bahwa doa itu bicara tentang bukan hanya hubungan tapi sebuah gesture antara kita dengan Tuhan yang punya semuanya. Jadi Matius 6 ayat 5 dikatakan no, mereka melakukan semuanya, mereka serius melakukannya, tapi motifnya gak pas. Ternyata kita belajar hal-hal yang spiritual bisa dijadikan konsumsi untuk niat dan kepuasan daging. Bukan esensi, tetapi sayangnya hanya estetika. Kehidupan kita, kalau kita gak sungguh-sungguh mau menjadi makin lebih dewasa dan baik, kita bisa tetap hidup sampai di Oktober ini. Kita tetap bisa punya responsibility dan activity. Kita bisa mungkin nggak nganggur, tapi malah penuh jadwal yang rapi dan padat. Tapi didapatkan dan dilihat Tuhannya kurang pas. Karena kita hanya memikirkan yang estetika doang, yang luar doang, yang enak doang, sebatas daging. Tapi begitu dicari kedalamannya,
bukan hanya panjang dan lebar, kedalaman dan ketinggiannya, kita mulai kehilangan kasih. Kita mulai kehilangan hubungan. Kita nggak ada lagi intimacy. Now akhirnya kita nggak mendapatkan hidup yang otentik dan real, bukan dengan cuma sesama, tapi kita udah nggak mulai real dan otentik sama Tuhan itu sendiri. Dan kita makin kreatif. Kita semakin kreatif untuk bisa hidup semakin seakan-akan dan penuh asumsi. Tapi doa mengajarkan kita, bahkan lewat doa Bapa kami, bahwa yang dia rindukan adalah hubungan yang sangat real dari kita semua. Makanya di Matius 6 ayat 7 dan 8 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu gak usah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan diapakan? Dikabulkan. Karena untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan Bapa kita gak bisa cuma pakai perasaan dan logika. Melainkan kita harus merenungkan kasih-Nya dan firman-Nya. Doa membantu kita untuk bisa punya keintiman. Gereja menjadi tempat latihan. Makanya dengan mungkin ruangan yang terbatas, space-nya gak besar, duduk nempel-nempel. Ya kan, kalau berdiri kayaknya kursi saudara sama pinggang saudara di depan tuh deket banget. Susah gerak kiri kanan ya kan. Tapi you know what, dengan keterbatasan ini sebenarnya membantu kita untuk menyadari bahwa size ini masih memampukan kita untuk bisa saling berkenalan pelan-pelan seorang akan yang lain minggu demi minggu. Makanya saya selalu katakan habis doa berkat, jangan lupa berfellowship. Kalau enggak, kita akan jadi gereja yang come and go. Kita enggak ada proses latihan sebagai intimacy, yaitu apa? Satu tubuh Kristus, kepalanya tetap dia. Tapi kita adalah anggota-anggotanya. Dan gereja menjadi tempat latihan yang baik untuk kita bisa punya simpati dan empathy. Bahwa together is better. Together is stronger. Doa bicara unity. Doa bicara kesatuan. So hari ini saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat hal-hal apa aja sih kalau kita berdoa, doa Bapa kami membantu hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kalau kita melakukan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Yang pertama, Anda akan tahu bahwa Bapa yang dekat dengan kita. Makanya di ayat yang ke-9 Matius 6 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah apa? Namamu. Jadi waktu kita melakukan doa Bapa kami, kabar baiknya adalah saudara punya hubungan sebagaimana anak dan bapak. Makanya Yohanes 1 ayat 12-13 kita baca sama-sama. Yohanes 1 12-13, 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam ayat 13-nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari apa? Dari Allah. Jadi itulah kenapa semua kita sampai di Oktober. Terlepas dari mungkin gak bagusnya kehidupan kita masing-masing. Tapi kasih Tuhan mengalahkan segala-galanya. Saya berdoa lewat ibadah, lewat persekutuan kita di FLC. Kita diberi kekuatan supaya hal-hal yang rohani spiritual di bulan Oktober ini kita tingkatin lagi. Kita kuatin lagi. Dan Anda bisa mulai melakukannya dengan terus berdoa di dalam doa Bapa kami. Karena yang pertama Anda menyadari betapa dekatnya Bapa. He is God, but kita anak-anaknya. Tapi diingatkan juga betapa mulianya Dia. Sehingga gestur kita harus tetap memberi honor, memberi hormat. Makanya saya selalu, even tadi pagi saya datang dengan anak-anak saya selalu bilang, guys listen, number 1. Fear God, respect God, and honor God. Number 2, have a clear heart, good heart, clear mind. Number 3, strong body. Saya bilang, jadi apa? Healthy body. Jadi saya kalau ngajarin Liam Asher selalu begitu, number 1. Jadi kalau Anda tanya, hey number 1 apa rulesnya? Dia akan bilang, fear God,
Respect God, honor God. Number 2, good heart, clear mind. Number 3, strong body. Supaya kalau ada yang ngejar, kabur. Harus kuat. Omanya dah, Pokoknya kalau dibully sekali, say no. Bully 2 kali, say no. 3 kali, produk. Gitu. Nggak boleh. Tapi saya jadi anak-anak saya real. Dari sekarang. Ya, you know why? Karena hidup kita bukan milik kita, hidup kita milik Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Raja di atas segala Raja. Itulah kenapa yang kedua, waktu kita melakukan doa Bapa kami, apa yang dibantu di hidup kita? Kita bisa makin mengasihi Tuhan. Karena kita akan belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Prioritas. Ayo, gak terasa tadi Jason bilang, gak berasa ya pastor ya, udah minggu pertama Oktober. Ya, udah paruh terakhir. Dikit lagi Natal. Bagi Anda semua, para artis, aktor cakep, cantik, jangan lupa support movie projectnya FLC. Buruan casting. Karena apa, movie project FLC perlu support. Nih tuh, jadi lihat. Diperlukan sosok ayah. Coba lihat kiri kananmu para pria yang mukanya kayak ayah, tampang ayah-ayah semua nih. Buruan daftar. Anda bisa casting minggu ini pas maghrib jam 6. Sama besok masih ada casting tuh. Nih ini yang diperlukan nih, tolong bantuin. Kenapa? Karena kalau kita bisa melakukan produksi FLC Christmas Movie Project ini dengan baik, maka dimanapun dan kapanpun ditayangkan, kita berdoa film ini menjadi berkat bagi siapapun. Orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi tolong ya, segera casting, daftarkan diri. Tapi jangan tanya fee-nya berapa. Karena fee-nya kasih karunia Tuhan. Jadi utamakan. Jadi kalau kita melakukan doa Bapa kami, kita akan makin berani dan makin peka bahwa kalau soal kehendak Tuhan gak usah banyak timbang-timbang. Kalau soal urusan kehendak Tuhan, kita harus berani. Makanya dikatakan datanglah kerajaanmu, ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oktober ini belum terlambat. Bangkitkan kerohanianmu. Bangkitkan, rawat imanmu lebih sungguh lagi. Jangan kaget loh, 1 hari, bahkan 1 jam, bahkan 1 menit. Tuhan sanggup membuktikan dia bisa memutar balikan keadaan apapun. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa bantu kita waktu kita doa Bapa kami dalam hal mengasihi Tuhan? Kita akan terkaget-kaget karena waktu kita mulai berdoa dalam doa Bapa kami dan mulai meresapi, memahami kata Paulus, waktu kamu memahami dengan benar kasihnya. Waktu kita doa Bapa kami, kita akan terkaget-kaget. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Makanya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini. Ini Yesus sendiri yang ngajarin. Dia suruh ngajarin, dia ngajarin, suruh kita berdoa apa yang diajarin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan dia sanggup, dan dia buktikan. Dan itu udah terbukti dari bahkan saat Abraham dikaruniai satu mujizat, Ishak anak yang udah ditunggu-tunggu. Tapi dia juga harus kaget karena berita selanjutnya belum lama. Baru senang karena mujizat, tiba-tiba diminta balik. Dia harus serahkan, tapi Anda tahu Abraham sangat taat. Bahkan pagi-pagi benar dia bersama 2 bujangnya pergi. Dan waktu sampai dia tinggalkan 2 bujangnya, mereka berdua naik bapak dan anak. Bayangin baru happy-happynya diminta balik. Tapi dia all the way, dia taat, dia setia. Tapi bisa gitu loh Tuhan. Karena emang bicara doa bukan tentang apa yang di luar. Doa bicara tentang hati. Dan seringkali Tuhan peduli banget, fokus banget sama kondisi hati kita. Di saat kita bisa datang apa adanya, jujur kepada dia dan penuh kerelaan dan ikhlas. Ada lihat sendiri hasilnya. Anaknya gak dikorbanin kok. Langsung Tuhan yang bilang pending, hold. Sebab saya punya cara lain untuk kamu melakukannya. Beneran. Ada apa? Anak kambing, domba. Jauh atau udah dekat? Kelihatannya udah jauh atau dekat? Udah dekat. Yang pertama, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu ternyata gak jauh. Kasih tahu kiri kananmu. Semangat, udah dekat. Semangat udah deket. Apapun, hari ini doamu gak jauh.
Yang ketiga, pertolongan Tuhan adalah jalan keluar. Makanya berdoa. Berdoa, gak ada yang lain. Kalau Anda mau melihat, ya berdoa. Terlalu banyak cerita di sini, banyak pendoa FLC. Yang benar-benar tahu juga kondisi keadaan saya. Detail. Dan saya izinin supaya tahu. Karena sebagai pemimpin rohani saya juga harus dijaga, di cover up. Dan saya gak punya kepentingan yang lain, saya punya kepentingan cuma satu. Didapatkan Tuhan tiap hari sampai ujung. Jadi waktu saya mulai terbuka, para pendoa juga tahu kondisi seluruh detailnya, saya jauh lebih tenang. Sehingga walaupun ada banyak peperangan yang kita juga hadapin sama-sama. Doa mengingatkan kita gak sendirian. Kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Mau terus menjaga dan melindungi kita. Bahkan yang keempat, apa yang bisa kita dapat waktu kita berdoa dalam doa Bapa kami? Pengampunan. Apa yang lebih indah selain kita dikasih kesempatan untuk apa? Mulai sesuatu lebih baik dan baru di dalam apa? Pengampunan. Makanya ayat ke-12 dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. So bersyukur kita bukan hanya masuk Oktober, tapi Anda bisa punya rasa hormat, kagum dan bangga terhadap dirimu. Karena lewat tubuh dan darah Yesus kita ingat, makasih untuk sore hari ini. Aku lanjutkan hidupku setelah tanggal 5 Oktober ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi terus Kristus di dalam aku. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kebayang kalau saudara keluar dari pintu ini. Bahkan saudara pulang tidak akan sama seperti waktu saudara datang. Tapi saudara kebayang kalau saudara mulai melakukannya. Melakukan firman, bukan yang di tengah, bukan hanya yang di belakang. Tapi menjadi pelaku terdepan. Anda akan punya banyak kesaksian hidup di Oktober ini. Siap-siap aja. Karena Tuhan akan memberikannya di kehidupanmu. Dan yang terakhir, apa yang membantu kita? Waktu kita mulai berdoa dalam doa Bapa kami. Apa yang membantu kita semakin memahami bahwa yes, kita perlu semakin. Dan dia rindu hidup kita mengasihi dia. Karena dalam doa Bapa kami, kita belajar untuk mengerti. Sanggup melewati setiap cobaan. Makanya di Matius 6 ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ada niat, ada kemauan. Ada niat, ada kemauan bahwa yes, no. Itu yang tadi saya coba sampaikan ke Susi dan Lina. You know what? We are dikhususkan Sus dan Lina. Begitu banyak yang melayani di sini. Bahkan tadi saya dikasih informasi bahwa tolong Pastor Josh, ajakin dong jemaat untuk bantu pelayanan nih. Kenapa? Karena kita kurang tim melayani. Di mana areanya? Even di kids ministry. Hari ini aja di belakang tuh anak-anak banyak sekali. Dan to be honest, kita kekurangan tim. Jadi kalau mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu, mungkin waktu di gereja lamanya pernah melayani di kids ministry. Boleh dong bantuin FLC dong. Anda bisa pilih timingnya. Atau di multimedia, di balik layar ini nih banyak yang bekerja untuk menyiapkan multimedia. Satu servis itu butuh 4 orang. Kalau 3 servis 12 orang. Nah, bayangin teman-teman yang di belakang ini nih. Kalau lagi kebelet mereka gak bisa keluar. Jadi mereka itu yang di belakang udah terlatih untuk tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Tapi mereka bilang, Pastor kalau terus-terus juga sakit perut juga Pastor. Jadi kalau perlu gantian dong Pastor, minta tolong dong. Jadi kalau ada yang agak culture pinter sama multimedia, tolong bantulah. Mungkin sebulan 2 kali. Anda bisa gak perlu full ibadah, sesekali juga boleh. Tapi at least, nih Anda tahu, ini apa? Ini glam ministry. Ini yang bicara apa namanya kecantikan, stylish. Ini yang pakai masker ada kalau nggak salah, tadi saya lihat lewat di samping mobil saya. Ah tuh ini Melody. Melody coba angkat tangannya. Nah ini Melody bagian make up nih. Sama yang lain banyak di belakang. Pokoknya kalau tadi teman-teman semua pipi-pipinya, alis-alisnya semuanya seimbang. Itu nggak asal-asalan tuh. Itu udah disiapin berjam-jam, capek loh.
Apalagi para worship, mesti latihan, mesti cek sound, mesti dandan wajah, mesti dandan baju. Jadi saudara, gereja kita emang kelihatannya gak gede, tapi rapi culture. Rapi, you know why? Karena semua ini titipan Tuhan. Dan saya selalu diajarin sama mama saya dari dulu. Kalau apapun yang kamu titipkan, kelola seperti milik kamu sendiri. Rawat seperti milik kamu sendiri. Jangan sembarangan. Itulah kenapa kita ngerti. Dunia gak baik-baik aja. Tanda akhir dari akhir zaman sudah kelihatan. Tapi kalau kita mau peduli sama kerohanian kita juga. Jangan kaget apapun tetesan air matamu hari ini. Gak pernah dibiarkan Tuhan tergeletak. Semua Tuhan tampung yang benar. Dan Tuhan lepaskan berkat dan jawaban-jawaban doa yang Anda butuhkan. Semua tepat pada waktunya. Karena Tuhan mau mendekat dan memahamimu. Maka tugas kita juga lewat doa dan doa Bapa kami. Kita mau mendekat dan mengenal Bapa kita. Dan Dia menantikan itu setiap saat. Saya berdoa sepanjang Oktober ini. Apapun kesibukanmu, apapun yang kau akan achieve, apapun yang kau udah targetin. Jangan lupa kerohanianmu kuatin dulu. Keintimanmu dengan Tuhan. Rawat lebih sungguh lagi fondasi-fondasinya. Supaya apapun yang terjadi di luar. Semua berangkat dan terjadi karena apa yang di dalam lebih dulu. Karena yang di dalam hidup kita telah lebih dulu mendapat perkenanan Tuhan. Selamat menikmati Oktober ini. Maju terus dalam Tuhan. Mujizat yang Anda butuhkan sore hari ini terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Sambil kita juga menyiapkan setiap roti dan anggur. Kita akan juga segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi mari sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan setiap roti dan anggur di tanganmu. Bagi Anda mungkin saat masuk belum mendapatkannya, boleh mengangkat tangan dan teman-teman volunteer akan melayanimu dengan seluruh penyembah Tuhan. Mari katakan sama-sama. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kalau sore hari ini kami berkesempatan untuk merenungkan, memberi penghormatan lagi atas kesempurnaan yang Kau lakukan bagi kami semua di atas kayu salib. Sehingga saat ini apa yang ada di tangan kanan kami angkat dengan tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Tapi sebagai orang percaya kami hidup oleh karena iman, dan inilah iman percaya kami bahwa tubuhmu sudah terpecah-pecah. Pengorbananmu sempurna di atas kayu salib. Sehingga hari ini 5 Oktober 2025 kami percaya, bersyukur sangat dengan iman.
kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bahkan kalau saat tadi kami datang di sini ada hal-hal yang gak bagus, yang gak berkenan, yang gak sesuai, masih nempel di hidup kami. Kami katakan, Tuhan, kami mau bebas, kami mau lepas, merdeka dari semua kejahatan. Maka terimalah dengan iman, hidupmu dikuduskan. Lepas dari semuanya. Dan kita menjadi milik dan ciptaan yang baru. Sore hari ini terjadi dalam nama Yesus. Sore hari ini ada kekuatan yang luar biasa yang terus memberi Anda gairah. Semangat untuk menghormati Tuhan. Mengasihi Yesus lebih sungguh lagi. Dan kau jalani lakukan lewat doamu. Bahkan di dalam doa Bapa kami. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, alami kuasa, alami kemerdekaan, alami kekuatan dalam pengharapan yang tidak terbatas. Menyemangati perjalanan imanmu selanjutnya di sepanjang Oktober ini. Dalam nama Yesus, makanlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Haleluya. Jamah Bapak, jamah. Jamah. Jamah setiap kehidupan. Dalam namamu Yesus, aku berdoa lawatanmu terjadi turun sore hari ini. Tangkap setiap kehidupan, setiap keluarga. Dalam nama Yesus diperbarui, diubahkan, dilembutkan, dikuasai, ditaklukkan. Karyamu dinyatakan. Kami mengangkat setiap cawan di tangan kanan kami. Kami sadar inilah bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus semua kami yang datang sore malam ini. Hidup kami disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Bahkan terima pengampunan dosa. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran tidak mengingatnya lagi. Dengan iman kami percaya saat kuasa darahmu mengalir, menyembuhkan tubuh kami. Maka semua sore ini yang datang dalam kondisi lemah, sakit fisik dari ujung kepala sampai kaki, bahkan lebih dari 1-2 penyakit. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, terima, sembuh. Dan Oktober ini pakai kekuatan kesehatanmu, muliakan Tuhan. Engkau akan terkaget-kaget, hari bertambah engkau makin kuat, makin kuat, makin kuat bagi Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur, alami kemenangan total sore malam ini. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Bersyukur. Yes. Sebagaimana Tuhan melawat hidupmu, Tuhan memberikan kekuatan baru, maka siap-siap untuk hidupmu dipakai Tuhan juga luar biasa. Layani Tuhan, layani sesama, berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Dia, beri penghormatan, pengagungan. Jangan ada berhala yang lain. Dan nanti Anda akan lihat dahsyat karya Tuhan. Makin jelas segala sesuatunya. Enggak ada yang tersesat. Karena setiap hari oleh kasih karunia dalam pimpinan Roh Kudus, kita berjalan dalam setiap tujuannya Tuhan. Makasih untuk sore ini. Bahkan sebelum kami mengakhiri semuanya, makasih banyak. Kalau ada hal-hal yang kau titipkan menjadi bagian dalam tanggung jawab untuk kami kelola. Baik materi, baik keuangan atau apapun itu. Di setiap minggu pertama kami kembalikan. Entahkah diakonia, buah sulung, ucapan syukur atau perpuluhan. Semuanya punyamu. Tapi terima kasih kami belajar supaya bukan di mana harta berada hati kami di sana enggak. Tapi hati kami melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kami sisihkan, kami kembalikan yang benar. Kami menyerahkan, kami berbagi, kami berikan menjadi bagian di rumah kami FLC. Dan kami berdoa dikuduskanlah rumah ini. Biarlah nafasmu menjadi nafas dari gereja FLC. Dan lewat gereja rumah kami Forward Living Church. Pertobatan-pertobatan baru terus terjadi.
Terima kasih. Aku berdoa buat setiap keluargaku. Apapun yang dititipkan untuk dikelola. Limpahkan roh takut akan Engkau yang banyak. Supaya kami mengelola dengan hati-hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh keberanian. Sehingga keputusan kami gak sembarangan. Tapi keputusan kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menabur di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan kembali duduk. Sama-sama kita boleh berdiri, mengingatkan kembali buat teman-teman yang bisa bantu untuk Movie Project. Anda dapat melakukan casting hari Minggu ini jam 6 nanti atau juga minggu depan. Anda bisa berhubungan dengan semua tim yang ada di belakang, cari tahu, please bantu. Juga yang bisa bantu untuk pelayanan di Any Ministry dari tadi yang sudah di-share supaya kita tetap dalam unity. Bisa melakukan apa yang terbaik dalam pelayanan terhadap sesama kita. Sekali lagi thank you, sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa berfellowship lah sebentar seorang akan yang lain. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia, dengan ucapan syukur. Lanjutkan Oktober ini dengan penuh hormat, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Dan berdoa, 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 dan berdoa. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun, melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidup hatimu. Tidak ada yang kesepian, merasa sendirian, merasa berbeda, merasa gak dibantu, gak ditolong, gak didengar. No, kehidupanmu sepanjang Oktober ini akan utuh dan bisa tahan uji. Dan Tuhan pakai hidupmu menjadi berkat yang luar biasa. Pasti terjadi di hidupmu. Dan semuanya Tuhan lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat, mengalaminya, terus menghidupinya, dan mau menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersaat teduh dan berfellowship lah seorang kan yang lain. Thank you.